warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan observasi mengenai analisis layanan informasi di perpustakaan Mas Payan, Balai Kota Padang. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan khusus kantor Wali Kota Padang. Saya sendiri Ajila Putri Alna, dan saya Alif Putria. Saya Rustrida Putri. Baiklah, yang pertama, perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini mempunyai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menjelaskan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan atau agamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Karakteristik perpustakaan khusus bisa ke audiens baca. Lalu waktu dan lokasi observasi wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2024 pada pukul 9 sampai 13.00 WIB. Lokasi Jalan Baginda Atiscan, nomor 1, Ayah Pecah, Sumatera Barat. Masalah bisa dibaca oleh alumni sendiri. Penelitian yaitu pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ditemukan pada layanan informasi di perpustakaan. Dua, untuk mengetahui dan memahami bagaimana pustakawan mengatasi permasalahan yang muncul dalam layanan informasi di perpustakaan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi teori psikologi yang diterapkan oleh pustakawan dalam interaksi mereka dengan pemustaka. Yang keempat, untuk mendiskusikan para pustakawan dalam menerapkan teori psikologi dalam praktik layanan di perpustakaan dan dampaknya. Selanjutnya, observasi akan dibacakan oleh Saudari Audipa. Kepada Audipa dipersilakan. Terima kasih. Langsung saja, yaitu apa masalah yang terjadi di perpustakaan? Perpustakaan khusus kantor Wali Kota Padang itu yang seharusnya menjadi pusat pengetahuan bagi para ASN terkendala oleh keterbatasan dana yang memperberat pengembangan dan pengadaan koleksi buku. Nah, minimnya anggaran membuat koleksi buku yang ada menjadi kurang relevan dengan kebutuhan para pengguna, sehingga minat baca dan akses terhadap informasi terkini menjadi terbatas bagi para ASN. Kondisi ini membuat perpustakaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi dari sumber belajar Inggris dan mampu mendukung peningkatan kualitas ASN. Akibatnya, para ASN dan masyarakat terpaksa mencari informasi dari sumber lain yang mungkin tidak selalu akurat dan terpercaya. Keterbatasan dana juga membuat perpustakaan dalam menyelenggarakan program-program yang menarik seperti pelatihan literasi digital, seminar atau pameran buku yang dapat meningkatkan minat baca dan pergerakan perpustakaan sebagai pusat informasi yang aktif. Hal ini mengakibatkan perpustakaan di daerah-daerahnya tidak dapat dan inspiratif untuk belajar dan mencari informasi para ASN. Nah, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya peran dana dalam mendukung pengembangan perpustakaan yang berkualitas dan peningkatan kualitas ASN. Nah, bagaimana pustakawan tersebut mengatasinya? Nah, untuk mengatasi permasalahan perpustakaan khusus kantor Wali Kota Padang yang terkendala oleh keterbatasan dana, diperlukan langkah strategis yang komprehensif, meningkatkan alokasi anggaran melalui koordinasi dengan pihak terkait dan meyakinkan pimpinan untuk memajukan perpustakaan, menunjukkan dampak positif perpustakaan terhadap kualitas ASN, dan mengajukan proposal yang komprehensif merupakan langkah penting. Mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta dan menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana yang juga perlu dilakukan. Pengelolaan dana yang efisien dilakukan melalui penyusunan secara rencana anggaran yang juga terstruktur, pemanfaatan teknologi informasi, dan menjalin kemitraan dengan perpustakaan lain akan membantu mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan kualitas pelayanan dan program dengan menyediakan koleksi buku yang bermanfaat, meningkatkan fasilitas perpustakaan, membangun kemitraan dengan perpustakaan lebih menarik. Baiklah, selanjutnya yaitu teori psikologi apa saja yang diterapkan oleh pustakawan tersebut di lingkungan